Halo, selamat datang di channel Zarmed. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke adik-adik, kembali lagi di bagian kedua. Di bagian kedua ini kita mulai dari soal nomor 7. Dan juga ini kondisinya pagi hari, jadi nggak ada suara jangkrik kayak bagian pertama kemarin. Oke, langsung aja, ini soal nomor 7. Bilangan yang sesuai untuk mengisi bagian rumpang di bawah ini adalah. Nah, jadi di soal nomor 7 ini ada dikasih garis bilangan. Dimulai dari -3. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kita harus mengetahui dulu pola apa yang digunakan pada garis bilangan ini. Nah, kebetulan di sini ada bilangan yang dempet, yaitu -11 dengan -3. Kalau kita lihat jarak dari -11 ke -3 itu adalah -8. Nah, maka untuk melengkapi bagian titik-titik ini kita coba menambahkan -11 dengan -8. Kalau jaraknya sama-sama -8, maka isi titik-titik ini adalah -19. Nah, kemudian jarak dari -19 ke -27 itu adalah sama juga, yaitu -8. Nah, maka secara otomatis untuk melengkapi seluruh titik-titik ini loncatnya adalah loncat 8 atau loncat -8. Berarti untuk titik-titik yang kedua, -27 ditambah -8 itu adalah -35. Kemudian titik-titik berikutnya -35 ditambah lagi dengan -8, ini -43. Nah, kalau kita lihat di opsi, jawabannya ada di opsi yang B. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 8. Bilangan yang terletak antara -25 dan -47 adalah, kalau kita lihat di opsinya, sepertinya ini adalah kesalahan soal, bukan -25 dan -47. Sepertinya ini -36 dan juga, -35 dan juga -37. Karena kalau -25 dan juga -47, maka semua di opsi dari A sampai D itu jawabannya benar. Nah, kalau kita tukar jadi -35 dan -37, maka bilangan yang terletak di antara dua bilangan ini adalah ada di opsi yang A, yaitu -36. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Suhu udara di kota Amsterdam pada pukul 01.00 adalah -10 derajat Celcius. Namun pada pukul 08 berubah menjadi -6 derajat Celcius. Berapa derajat perubahan yang terjadi di kota Amsterdam? Nah, tadi di awal suhunya itu adalah -10 derajat Celcius. Kemudian setelah pukul 8 dia berubah menjadi -6 derajat Celcius. Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan. Nah, untuk mencari perubahannya kita tinggal mencari selisih atau mengurangkan antara suhu yang akhir dikurang dengan suhu yang awal. Nah, dalam hal ini suhu yang akhirnya adalah -6 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu yang akhirnya itu adalah -10 ya, -10. Ingat, dalam operasi hitung bilangan bulat, jika ada minus bertemu minus, ini menjadi positif. Maka dia berubah menjadi -6 ditambah dengan 10. Nah, -6 ditambah 10 itu hasilnya adalah 4. Jadi perubahan suhu yang terjadi itu adalah 4 derajat Celcius. Jawabannya ada di opsi yang C. Untuk soal ini aku tekankan lagi supaya jangan sampai salah ya. Ingat rumusnya, yang akhir dikurang yang awal, bukan yang awal dikurang yang akhir. Karena di sini kita mencari selisih untuk mengetahui perubahan suhu yang terjadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Mungkin ini menjadi nomor terakhir untuk di part 2 ini. Soalnya adalah 20 dikurang dengan 15, kemudian dikurang dengan 5, titik-titik 20 dikurang 15 dikurang 5. Nah, tanda yang tepat untuk melengkapi kalimat matematika di atas adalah
di optionnya ada tanda tanya. Tanda tanya tidak mungkin, berarti yang A langsung kita coret. Kemudian yang B sama dengan, yang C lebih besar, yang D juga sama dengan. Oh, ini juga mungkin keliru ya di opsi yang D. Mohon maaf, ini dari tadi soalnya banyak yang keliru. Oke, kalau kita hitung dulu ya. Lebih baik kita hitung dulu dari soal ini supaya kita mengetahui tanda apa yang tepat. Kalau 20 dikurang dengan 15 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikurang dengan 5 itu hasilnya adalah 0. Sementara untuk yang di sebelah kanan tentu kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 15 dikurang 5 itu hasilnya adalah 10. Kemudian 20 kita turunkan dikurang dengan 10 itu hasilnya adalah 10. Maka secara otomatis 0 ini tentu lebih kecil daripada yang 10. Nah, karena di opsinya ini nggak ada tanda kecil, maka kita anggap yang D. Yang D ini adalah tanda kecil. Oke, sekian dulu bagian kedua ini. Semoga bermanfaat. Untuk bagian ketiganya akan segera diupload juga. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih.